bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap para habaib dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para kiai, para masyayikh, para muallim, para asatidzah, para tokoh. Di antaranya juga ada Al-Habib Ad-Da'i ilallah, guru kita bersama Al-Habib Ali bin Idrus Al-Masyhur, dan juga hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Zaki Umar LC. Begitu juga ada Kiai Haji Muhammad Taufik. Kemudian tak lupa kepada Ketua Panitia Bapak Satria, kemudian juga Ustadz Firman dan lain-lainnya yang tidak dapat, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita yang hadir pada malam hari ini, walaupun tidak saya sebutkan satu persatu, namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nama-nama kita semua dikenal di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita dikenal sama Nabi Muhammad udah enak, udah cakep aja udah. Kalau sama orang nggak dikenal wajar, tapi jangan sampai sama Nabi Muhammad kita nggak dikenal. Mudah-mudahan Nabi Muhammad semua kenal sama kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini malam adalah suatu malam yang penuh bahagia. Bahagia ditambah lagi dengan keberkahan, ditambah lagi dengan kemuliaan dan banyak lain sebagainya. Dan tentunya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun di tempat yang mulia ini. Kalau dikatakan inda dzikr salihin tanzilur rahmat, ketika kita menyebutkan nama-nama orang saleh di satu tempat, maka akan turun rahmat di tempat tersebut. Maka fakaifa bidzikri aslahus salihin, bagaimana kalau yang kita sebut, kalau yang kita ucapkan adalah pemimpinnya orang saleh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan rahmat satu yang turun di tempat ini, hujan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kumpulnya kita untuk sama-sama membaca sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca maulid di mana-mana. Walaupun bulan maulid udah lewat. Rabiul Awal udah lewat, udah melambaikan tangannya buat kepada kita semua. Masuk bulan Rabiul Tsani terus. Tapi yang namanya orang baca maulid, subhanallah, kagak ada bosan-bosannya. Betul apa betul? Gak bosan-bosan, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu kampung ke kampung yang lainnya, terus di mana seluruh tempat mengadakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab maulidnya Simtud Durar yang kita baca tadi, beliau katakan apa? Wala yumallu takraruhu bi kathrati tardad. Gak bosan orang kalau misalkan namanya Nabi Muhammad diulang-ulang dia dengar. Bikathrati tardad, walaupun berulang-ulang diulang namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak bakalan bosan. Coba nama teman kita diulang-ulang. Ente ngumpul sama teman, misalkan siapa? Si Bobby disebutin misal temannya. Lo tau gak si Bobby gini-gini? Tiap hari diomongin si Bobby. Udahlah, sakit nih kuping dengernya. Tiap hari bosan. Tapi tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ulama mengatakan bahwasannya ketika kita mendengarkan pembacaan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang mendengar, yang baca, semua harus menjaga yang namanya adab. Makanya dari Imam Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa fi ta'rif huquqil Mustafa, beliau menjelaskan bahwasannya wajib bagi seseorang yang sedang mendengarkan akan sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga adabnya, sebagaimana Rasul, orang yang menjaga adabnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memang sudah wafat,
Tapi tetap adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedang dibacakan maulidnya Nabi, jaga adab kita. Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita. Itulah keberkahan orang yang memang mengambil daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, ngerti kagak ngerti, paham kagak paham, itu dapat sirnya. Ada rohaniyah yang kita dapatkan di dalam membaca maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana tidak? Mulai daripada dilahirkan, kemudian di situ ada munajat, memuji Rasul, mendoa dan lain sebagainya. Kemudian perjalanan sirahnya Rasul, dakwahnya Nabi sampai Nabi wafat, semua lengkap dikupas di dalam pembacaan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca walaupun kita nggak paham, tapi kita baca dengan apa? Dengan khusyuk, dengan kita menjaga adab ketika baca maulid, maka insya Allah kita dapat keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ini malam adalah keberuntungan buat kita semua. Dan juga malam ini bukan yang hadir doang, tapi yang paling beruntung ini panitia. Kenapa? Ini panitia luar biasa, sudah berhasil mengumpulkan orang sebanyak ini. Nggak cuma ngumpulin doang, orang yang dengar hadir maulid pulang nanti menambah cintanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita malam hari ini sedang memadu kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah nyenengin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bikin girangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana apa yang sedang kita lakukan pada saat ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengatakan bahwasannya tu'radu alayya a'malu ummati. Ditunjukkan kepadaku amalan-amalan umatku. Jadi semua kita yang hadir pada malam hari ini Nabi Muhammad tahu. Ya Bu ya? Tahu enggak? Tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah beruntungnya kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kabar gembira kepada beliau. Oh, fulan bin fulan hadir baca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girangnya bukan main. Panitia yang udah nyiapin nih. Mulai dari kemarin-kemarinnya lagi. Tadi sampai hujan juga tadi ya. Terus memikirkan bagaimana suksesnya acara ini. Belum lagi mikirin kebulinya. Kebuli udah disiapin tuh. Alhamdulillah. Bayangkan senangnya bagaimana Bu? Coba bayangin. Kalau kita hadir maulid Nabi, yang hadir satu persatu sampai panitia dikasih duit 10 juta. Kira-kira mau hadir, mau duduk sampai jam berapa kira-kira? Sampai subuh ditungguin tuh. Yang penting apa? Dapat. Udah dapat, senang apa kagak? Senang. Tapi senangnya Nabi Muhammad SAW lebih daripada itu. Apa sih yang Nabi Muhammad harapkan daripada kita semua? Semua daripada umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam sorga. Itu cita-citanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang menghadir baca maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan khusyuk, dengan dia menghadirkan Nabi Muhammad SAW ada di dalam hatinya. Ada dalam satu kitab namanya Subulul Huda war Rasyad. Dijelaskan bahwasannya ada seseorang yang bermimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya sesuatu tentang apa yang dijelaskan oleh para ulama, yang mana mereka itu orang-orang boleh membaca maulidmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh membaca maulid. Bagaimana pendapatmu?" Apa kata Nabi? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, tujuannya apa? Tujuannya adalah karena gembira. Maka kata Rasul SAW, man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang senang kepada kami, kami pun senang kepada dia. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu bagaimana cintanya Nabi Muhammad itu melebihi daripada seorang ayah, seorang ibu terhadap anaknya. Bayangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau itu lagi baca Quran. Beliau sedang membaca mentilawah Al-Quran dan beliau menangis. Maka ditanya
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Ada apa? Beliau menangis. Beliau memikirkan bagaimana umatku bagaimana nasibnya nanti. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai di akhir ayat Nabi pun itu yang beliau ucapkan. Tidak mau mengatakan aina Fatimah, aina Aisyah dan lain sebagainya, tidak. Tapi itu umat yang ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada beliau, inna sanurdika fi ummatik wa la nasu. Kami akan memberikan ridha untuk umatmu dan kami tidak akan berbuat buruk terhadap mereka. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad, jangan khawatir. Dan Nabi Muhammad akan mendapatkan satu doa pamungkas nanti di yaumil qiyamah. Tidak ada satu nabi pun nanti orang-orang akan kumpul meminta pertolongan, tidak ada yang bisa melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Dalam surat Ad-Duha. Tadi yang baca qasidah munsyid di awal tadi baca tadi. Ini kalau nggak salah qasidahnya Hasan bin Thabit. Qara'na fi ad-duha wa la sawfa yu'ti, tadi dibaca kan? Fasarra qulubana dzaka al-'ata'u wa ahsanu minka lam taraqattu 'aini wa ajmalu minka lam taraqattu 'aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u nabiyyun hashimiyyun adhahiyyun syama'iluhu samahatu wal wafa'u. Panjang qasidahnya itu. Masya Allah. Itulah bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita dalam kehidupan kita ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahagia dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain daripada itu, bagaimana sih kita ini biar senantiasa memadu kasih, kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di akhir zaman seperti ini. Karena banyak perubahan-perubahan yang dialami oleh umat, dan perubahan tersebut didominasi dengan apa? Pengaruh lingkungan. Betul apa betul? Bukan cuma lingkungan, walau hatta sekalipun orang yang nggak keluar rumah sama sekali, dia bisa mendapatkan pengaruh buruk tersebut. Apa itu? Handphone, internet. Betul nggak Bu? Ini kita main handphone sehari berapa jam nih kira-kira? Sejam? Ah bohong, masa? 2 jam, 4 jam? Udah kagak kehitung lagi berapa jam. Quran yang kita baca sehari berapa juz? Ayo, berapa lembar? Coba deh pulang dari sini, ntar kita periksa ya Quran kita di rumah. Itu ada debunya apa kagak? Kalau ada debunya berarti tandanya kagak pernah dibaca, kecuali bulan Ramadan doang baru dibuka tadarus. Itu pun Ramadan 10 hari pertama. Ya, 10 hari pertama dibaca. 10 hari kedua, wah semakin banyak kemajuan. Apa? Safnya makin maju. Hari pertama biasanya Ramadan rame, ya enggak? Masjid, musola, masya Allah, pada semangat luar biasa datang. Mau pengen terawih, pengen sholat, penuh itu masjid. Dapat 10 hari kedua, udah mulai kelihatan kemajuannya. Apa? Safnya tambah maju. Bukan kemajuan tambah membludak, safnya tambah maju. Masuk lagi hari berikutnya, udah tambah maju lagi. Subhanallah. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah bahwasannya beliau dikatakan apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mujahadah yang beliau paling luar biasa adalah apa? Di akhir-akhir daripada Ramadan. Artinya menggambarkan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir zaman ini pengaruh kita daripada perilaku, ucapan didominasi daripada lingkungan. Bagaimana caranya untuk meminimalisir daripada hal-hal tersebut, bahkan mencegah daripada fitnah-fitnah yang ada pada saat ini? Jangan jauh dari yang namanya ulama. Betul apa betul? Coba kita lihat
Ya, akhir-akhir ini belakangan kemarin. Banyak gak kira-kira ulama yang diintimidasi? Banyak gak ulama-ulama yang diadu domba sampai sekarang ini? Para habaib diadu domba dengan para kiai. Dan banyak lagi mereka menyebarkan daripada yang namanya fitnah. Kata Nabi Muhammad SAW, sayati 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama kama yafirrul ghanamu anidh dhi'b. Kata Nabi Muhammad, akan datang satu zaman yang mana orang-orang akan berpaling dari ulama seperti seekor domba kalau ketemu serigala. Ada domba ketemu serigala, apa ini domba nongkrong sama serigala, ngopi bareng? Nggak mungkin. Kenapa? Ini domba lari, takut apa? Takut dimangsa. Kata Nabi Muhammad, akan datang satu zaman orang kalau lihat ulama, lihat habaib, lihat kiai kabur. Gak mau ngedeket, gak mau. Kenapa? Entah dia alergi, naudzubillah min dzalik, atau karena hatinya yang kotor, naudzubillah min dzalik. Fa idza kana kadzalik ibtalahumullah bi thalathati asya. Kalau hal itu sudah terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan bala kepada mereka dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, yurfa'ul barakah min amwalihim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut keberkahan daripada harta yang mereka miliki. Punya harta berapa kita? Punya rumah, punya kendaraan, motor, mobil, banyak sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau kita jauh dari ulama, gak ada berkahnya sama sekali. Betul apa betul? Ini ulama, guru-guru kita, para kiai kita, para habaib yang ngingetin kita, yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada kiai kita, nggak ada ulama kita, siapa yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan Nabi Muhammad adalah pelita untuk hati-hati kita semua. Kalau hati kita nggak ada Nabi Muhammad, ini hati jangankan apa? Ya remeng dikit, jangan remeng dah, gelap yang ada udah. Apalagi terang. Kalau nggak ada Nabi Muhammad di dalam hati kita, makanya kita dianjurkan apa? Baca salawat dan banyak lagi hal-hal yang mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, kalau orang jauh dari ulama, maka Allah Ta'ala akan berikan akibat kepada mereka apa? Sallatallahu alaihim sultanan jairan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan utus kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Suatu desa, satu kampung misalnya, satu daerah, semuanya musuhin ulama. Ada ulama dimusuhin, ada kiai udah digangguin, buka pengajian kagak didukung misalnya, difitnah sana sini dan lain sebagainya. Hati-hati. Kalau orang udah jauh dari ulama, jangan salahkan kalau yang maju jadi pemimpin itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang koruptor, orang-orang yang menindas daripada rakyatnya, mementingkan daripada kepentingan pribadinya. Karena itu memang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Sebabnya apa? Karena jauh dari yang namanya ulama. Makanya kalau kita pengen menentukan pemimpin pun, tanya sama ulama, tanya sama kiai kita, guru kita. Nih kira-kira bentar lagi nih, siapa yang kita pilih nih yang pantas nih? Ngikutin apa yang dikatakan oleh ulama. Begitu juga para umara bermusyawarah dengan para ulama, harus bersinergi. Jangan apa ngambil kepentingan sendiri. Apalagi ngurusin urusan agama misalnya. Umara memutuskan urusan agama tanpa bermusyawarah dengan ulama. Akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Sampai bisa berfatwa lagi, yang tadinya haram jadi yang tadinya halal, yang tadinya haram menjadi halal. Gimana caranya? Udah, yang penting udah ada fulusnya. Pak, tolong Pak, gimana? Ini hukumnya nih haram sekarang nih. Kira-kira gimana? Cari ilahnya biar apa? Biar jadi halal. Oh bisa nih, ada gol. Dia cari-cari gol-golnya. Akhirnya apa? Oh ini bisa nih. A'udzubillah min dzalik. Kita nggak usah neko-neko, udah ngikutin ulama kita ahlus sunnah wal jamaah yang lurus, yang memang berpegang dengan ajarannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, akibat orang yang jauh dari ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan Allah Ta'ala berikan kepada mereka keluar dari dunia ini tanpa dalam keadaan iman. Na'udzubillah min dzalik, artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ini sehari-hari kehidupan kita, baik dari bangun tidur, makan, semuanya, kalau kita ngikutin Nabi Muhammad SAW, paling tidak niat kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menjadi keselamatan, kebahagiaan buat kita semua. Jadi baca maulid dimanapun jangan pernah bosen dengar nama Nabi Muhammad. Ya nggak faham, kalau sekarang enak udah. Orang nggak faham ada syair pakai bahasa Inggris lagi ya misalnya, dicari sama dia. Karena apa? Karena dia kepo. Fudul atau kepo kalau bahasa sekarang. Dia kepo, dicari itu di Google. Apa ini artinya? Oh ternyata artinya aku cinta kamu misalnya. Artinya macam-macam, udah pujian-pujian. Dia pelajarin. Tapi coba buat sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita sebagai kepala keluarga, buat yang bapak-bapak ngajarin anak-anaknya, istrinya, diajarin itu bagaimana akan sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa begitu. Antarkan anak-anak kita kepada para kiai, para asatidah, para ulama, biar mereka kenal yang namanya Nabi Muhammad SAW sejak dini. Jangan nunggu udah gede dulu baru mau diajakin ngaji. Salah kayak begitu. Dari kecil kenalkan Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan pada saat itu Nabi Muhammad sedang gentar-gentarnya dakwahnya Rasul SAW, gencar-gencarnya dakwahnya Nabi Muhammad. Subhanallah, hebat, banyak orang yang pada saat itu masuk Islam. Tapi bangsa Quraisy mereka pada saat itu risih ngelihat keadaan dakwahnya Nabi Muhammad yang semakin pesat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berupaya untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad dengan mereka mendatangi pamannya Rasul SAW. Mereka datang ke pamannya Nabi. Mereka katakan, coba hentikan itu keponakanmu Muhammad. Bagaimana caranya jangan sampai dia meneruskan dakwahnya untuk mengajak orang masuk Islam. Apapun tebusannya kami akan tebus buat mereka, buat Muhammad SAW. Apa itu? Seumpama yang pertama, kalau misalkan dia ingin dijadikan seorang raja, maka Nabi Muhammad akan kami jadikan raja kami. Gimana caranya dakwanya Nabi Muhammad berhenti? Nabi Muhammad pengen dijadikan sebagai rajanya orang-orang Quraisy, tapi Nabi Muhammad gak mau, gak peduli hal itu. Terus dakwah kepada umat, mengajak sampai ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, sampai ke Taif. Itu pernah Nabi Muhammad SAW ketika setelah ditinggalkan istri beliau Sayyidah Khadijah, kemudian juga paman Nabi Muhammad wafat pada saat itu juga. Pada saat itu beliau berdakwah, gangguannya luar biasa dahsyat. Sampai Nabi pergi ke Taif. Sampai ke Taif, dikirain bakal disambut di sana. Ternyata anak-anak kecil ngelemparin Nabi Muhammad dengan batu. Bukan disambut, malah disambit nyampe sono. Subhanallah. Tapi di situ ada hikmahnya. Ketika Nabi Muhammad santai bersandar di pohon, di situ ada orang, kalau nggak salah namanya Utbah, itu punya apa? Punya kebun anggur lagi panen. Dia punya kebun anggur lagi panen, kemudian ngelihat dari kejauhan ada orang yang lagi istirahat, kelihatannya lagi capek nih. Akhirnya dia panggil anak buahnya. Anak buahnya dia namanya Adas. Kamu Adas ini, coba kamu antarkan ini anggur. Ini kasihan nih yang lagi istirahat di sono, coba. Kayaknya ini orang jauh. Akhirnya dibawa itu anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dibawa, Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih. Kemudian dimakan itu anggur dengan Nabi Muhammad mengucapkan Bismillah. Nih orang nih tahu, wah ini seorang Nabi ini. Apakah kamu seorang Nabi? Ditanya, kamu siapa? Kata Rasul SAW. Saya Adas, saya dari Nainawa katanya. Oh, di sana ada saudaraku Yunus bin Matta. Kata Nabi Muhammad SAW, engkau seorang Nabi? Iya, aku adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirnya di situ ini anak buahnya tadi masuk Islam di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjuangan jangan anggap itu sia-sia, nggak ada sia-sianya. Yang namanya perjuangan tidak akan membuahkan hasil. Kita capek-capek, panitia capek-capek nih, sampai hujan-hujanan masang tenda, panas-panas nyari dana sono sini. Tapi jangan khawatir, nggak ada yang namanya sia-sia kalau buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang sia-sia buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mati lampu kenapa nih? Kita lihat jam ini jam 12 kurang 2 jam lagi masih. Jam 12 malam kurang 2 jam lagi. Lanjut apa lanjut nih? Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba ada satu hadrat kita qasidah dulu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Qamarun sidnan Nabi qamarun. Ngikut semuanya. Wa jamil wa jamil wa jamil sidnan Nabi wa jamil. Sallallahu ala Muhammad sidna Nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil wa jamil wa jamil sidna Nabi wa jamil. Wariqul Mustafa yashfil alila. Lanjutan itu qasidah. Wa ainu qadadatin khudha dalila. Ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nabi Muhammad ngusap, ada sahabat namanya Qatadah. Itu datang kepada Nabi Muhammad, matanya udah ngampleh. Bahasa sini bahasa Betawi ngampleh ya. Udah mau jatuh nih, dipegangin di mata. Ya Rasulullah, ini mataku ya Rasulullah, tolong sembuhkan. Minta kepada Nabi Muhammad untuk diobatin. Kagak pakai dioperasi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau usap dengan ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mata itu sembuh seketika. Seketika sembuh, subhanallah. Bahkan mata yang diservis oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mata sebelahnya yang sakit, yang mata yang diservis Nabi Muhammad nggak pernah sakit dan lebih tajam matanya, subhanallah. Makanya dalam qasidah Qamarun tadi kita baca Wariqul Mustafa yashfil alila. Ludahnya Nabi Muhammad bisa menyembuhkan penyakit orang yang sakit dan lain sebagainya. Wa ainu qatadatin khudha dalila. Ambil contoh matanya sahabat Qatadah. Itu bukti daripada kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat yang ngumpulin apa? Ngumpulin daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat dijadikan minyak wangi. Dikumpulin di botol jadi minyak wangi. Itu keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan coba-coba keringatnya kita kumpulin di botol. Dikumpulin di situ aja udah beda, apalagi dikumpulin di botol. Begitu juga ludahnya kita. Ada orang sakit, main datangnya sini gua sembuhin. Kan Nabi Muhammad pernah tuh ngusap sahabat. Lah beda lagi kalau Nabi Muhammad sama kita. Subhanallah. Ada juga hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin jam 12 kurang berapa nih? Jam 12 kurang 5 menit. 2 jam sekian menit lah. Sebagai penutup ada satu kisah yang menarik sekali. Dulu di Libanon, kira-kira tahun 1935 Masehi, sebelum kita merdeka. Kita merdeka tahun 1945. Itu di Libanon dulu ada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perayaan Maulid bukan di sini doang, bukan di Indonesia doang. Bahkan di sana juga banyak, di mana-mana berbagai macam negara merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Cuman tradisi dan caranya berbeda-beda. Kalau kita di sini pakai petasan,
Ya enggak? Tadi berapa banyak petasan udah dinyalain tuh. Jedar, jedar. Kalau di sono bukan pakai petasan. Pakai apa? Pakai tembakan. Pakai pistol tembakan, ditembakin ke atas. Untuk apa? Merayakan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, pada saat perayaan Maulid tersebut di tahun itu ada satu kejadian insiden yang memakan korban. Itu orang lagi ngerayain perayaan Maulid, kemudian ada peluru nyasar kepada kena kepada seorang anak gadis, ya, seorang anak Nasrani, seorang anak orang Kristen ini, non Muslim, kena ke kepalanya. Akhirnya sang ibu bingung. Ya namanya ibu ngelihat anak jatuh aja udah panik, ya enggak? Bagaimana kalau kena peluru? Naudzubillah. Ini kena peluru, akhirnya dilarikan di rumah sakit yang ada di Beirut. Dilarikan di rumah sakit. Ya, di situ ada rumah sakit yang memang tim medisnya itu banyak orang Amerika di situ. Ya. Rumah sakit yang luar biasa sudah. Akhirnya dokter pun menangani daripada pasien yang tadi yang kena peluru. Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh dokter. Sampai setelah itu dokter keluar dari ruang medis dan mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, kami sudah tidak sanggup lagi. Ini anak sudah sangat kritis karena kondisinya ini di kepala kena peluru, bayangin. Silahkan wahai ibu, kamu kalau ingin mengucapkan kalimat terakhir silahkan kamu jumpai anakmu sebelum dia menjelang daripada sakaratul maut. Sedih ini ibunya luar biasa, nangis. Apa yang dilakukan ibunya sebelum masuk nyamperin anaknya? Ini ibu teriak mengatakan, ya Muhammad, aina anta ya Muhammad? Wahai Muhammad, di mana kamu? Kamu di mana? Ini umatmu merayakan Maulid, merayakan perayaan Maulidmu. Kenapa anakku yang jadi korban? Ya man yusammaka bi Rasulillah, siapa? Wahai orang yang dipanggil dengan utusan Allah, mana kamu? Aina anta ya Muhammad? Di mana kamu wahai Muhammad? Kesel ini ibu, ngadu. Akhirnya seorang ibu tersebut masuk ke dalam ruangan anaknya, ke ruang medis dia masuk. Subhanallah, keajaiban yang terjadi di situ. Ini anak yang terkujur terbaring, tahu-tahu dia duduk anaknya. Yang sudah divonis ini udah dikit lagi udah nyawanya udah selesai. Subhanallah, ini anak pas ibu itu masuk ke ruangan itu, wahai ibu, tutup pintunya, pegang itu orang, jangan sampai dia pergi. Ini bingung ibunya, tiba-tiba ngomong nih anaknya. Tadi udah sekarat. Lah kok bisa ngomong? Lah kok bisa duduk? Kaget ibunya. Siapa anak siapa? Tutup ibu, jangan biarkan dia pergi wahai ibu. Siapa anak siapa? Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mengusap kepalaku. Dan penyakit yang ada di kepalaku ini, bekas tembakan itu, bekas peluru sembuh seketika. Subhanallah. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau turun tangan langsung. Nabi Muhammad tanggung jawab, subhanallah. Artinya apa? Perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad bukan hanya dirasakan kepada orang muslim saja. Bahkan yang non muslim pun mendapatkan daripada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan kejadian yang luar biasa itu, ibunya masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Dan tidak lama kemudian dokter pun datang dan terheran-heran. Ini rumah sakit spesialis di situ. Dokter-dokter dari Amerika menyaksikan hal ini di luar nalar mereka. Bayangkan ini anak udah kritis, tahu-tahu bisa sembuh. Dokter mana yang nggak kaget? Akhirnya para dokter pun ikutan masuk Islam. Subhanallah. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dan perhatian beliau tidak akan pernah putus, tidak akan lekang dengan yang namanya waktu. Terus perhatian Rasulullah SAW setiap hari kepada umatnya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayo sama-sama kita gembirakan kepada buat Nabi Muhammad SAW, yang mana dikatakan juga man sarrani faqad sarrallah. Siapa orang yang menggembirakan aku, maka dia telah menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis yang mulia ini pada malam hari ini
kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, bahagia kumpul jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kita doakan para guru-guru kita, para kiai kita, para asatidz kita diberikan panjang umur, sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk membimbing umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua di sini semua senantiasa mendapatkan perhatian khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in.